Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Universitas Gadjah Yana Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, kelompok 10. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Dr. Umi Muawanah, SEMM, AKCA. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai teori akuntansi positif. Sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, yakni Mutia Putri Afifah dengan NIM 20110021 dan juga Dewi Sri Wahyuni dengan NIM 20110029. Di video kali ini kami akan membahas mengenai pengertian positive accounting theory, lalu perkembangan positive accounting theory, tujuan positive accounting theory, kelebihan dan kekurangan positive accounting theory, dan hipotesis positive accounting theory. Beralih ke materi pertama, yaitu pengertian dari positive accounting theory. Teori akuntansi positif berupaya menjelaskan sebuah proses yang menggunakan kemampuan, pemahaman dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Teori akuntansi positif pada prinsipnya beranggapan bahwa tujuan dari teori akuntansi adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik-praktik akuntansi. Teori akuntansi positif merupakan studi lanjut dari teori akuntansi normatif karena kegagalan normatif dalam menjelaskan fenomena praktik yang terjadi secara nyata. Teori akuntansi positif mempunyai peranan sangat penting dalam perkembangan teori akuntansi. Positive Accounting Theory atau biasa disingkat dengan PAT merupakan cabang penelitian akuntansi yang berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi praktik dalam akuntansi. PAT mengamati fenomena akuntansi berdasarkan alasan-alasan yang mendasari terjadinya peristiwa. Dengan kata lain, PAT dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi konsekuensi saat manajer mengambil suatu keputusan tertentu. PAT beranggapan bahwa perusahaan akan mengorganisir diri dalam cara yang efisien sehingga memaksimalkan prospek untuk bertahan hidup. Perkembangan Positive Accounting Theory. Positive Accounting Theory mulai diteliti pada pertengahan tahun 1960-an dan menjadi dominan sekitar tahun 1970-an, di mana penelitian-penelitian tersebut membawa perubahan paradigma. Awalnya, jenis penelitian akuntansi adalah penelitian akuntansi normatif, yaitu penelitian yang mencoba menyediakan penjelasan berdasarkan pada perspektif teori yang mendasari tujuan akuntansi. Penelitian yang penting yaitu membangun positive accounting theory. Hal ini dijelaskan pada penelitian dari Fama tentang efficient market hypothesis atau disingkat dengan EMH. EMH sendiri berfokus pada asuransi bahwa pasar modal bereaksi terhadap efisiennya dan tidak biasnya informasi pada informasi yang tersedia yang diinformasikan. Penelitian tersebut menyebutkan suatu perspektif bahwa harga saham mencerminkan informasi yang dipublikasikan, tetapi informasi tersebut sangat tergantung dari pengungkapan akuntansi. Pasar modal menjadi lebih kompetitif dan menghasilkan informasi yang diterima oleh publik yang berpengaruh pada harga saham. Tujuan Positive Accounting Theory. Yang pertama, menilai praktik akuntansi yang ada dengan cara yang sistematis. Maksudnya, dengan cara yang sudah diatur dengan sebaik mungkin oleh perusahaan. Kedua, menggambarkan model hubungan antara akuntansi, perusahaan, dan pasar serta menganalisis persoalan-persoalan dalam kerangka kerja ekonomi.
Selanjutnya, memastikan tidak ada tujuan yang lebih superior atau yang unggul dibanding dengan tujuan-tujuan perusahaan lainnya. Yang terakhir, menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi, bukan memberikan panduan. Jadi, kita juga harus menjelaskan dan memprediksi praktek-praktek akuntansi, bukan hanya sekedar memberikan panduan. Kelebihan dan kekurangan PAT, Positive Accounting Theory. Untuk kelebihannya, yang pertama, teori positif diperlukan sebelum teori normatif dikembangkan untuk memahami kejadian di dunia nyata. Yang kedua, berdasarkan pada metode atau observasi yang teridentifikasi dan empiris. Selanjutnya, memberikan pernyataan dan hipotesis yang dapat diuji secara empiris. Yang keempat, bersifat objektif atau netral. Jadi, di mana keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi, serta tidak dipengaruhi oleh fenomena yang diamati. Yang terakhir, teori positif dikembangkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada teori sebelumnya. Untuk kekurangan, yang pertama hanya memberi penjelasan dan memprediksi apa yang akan terjadi. Tidak ada rekomendasi apa yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya, berasumsi bahwa manajer atau agen dan pemilik memiliki kepentingan masing-masing untuk memaksimalkan kekayaan tanpa mempertimbangkan efek buruk terhadap kelangsungan perusahaan. Yang terakhir, kekurangan dari PAT adalah tidak sepenuhnya objektif atau tidak bebas dari pertimbangan nilai-nilai karena unsur-unsur yang sulit dihindarkan oleh peneliti tersebut. Hipotesis Positive Accounting Theory. Kita akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hipotesis rencana bonus. Di sini menjelaskan bahwa manajer perusahaan dengan rencana bonus tertentu cenderung menyukai metode yang dapat meningkatkan laba periode berjalan. Hal ini dapat meningkatkan nilai sekarang atau bonus yang akan diterima. Yang kedua, hipotesis persyaratan perjanjian pinjaman atau utang. Maksudnya, semakin tinggi rasio utang atau ekuitas perusahaan, maka semakin dekat perusahaan dengan batas perjanjian kredit. Semakin tinggi batasan kredit, maka tinggi kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Sehingga manajer akan memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba perusahaan, guna mengundurkan batas kredit dan mengurangi biaya-biaya tertentu. Selanjutnya, hipotesis terakhir yang akan kita bahas adalah hipotesis biaya politik. Ketika ukuran perusahaan merupakan variabel proksi dari aspek politik, perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodiknya dibandingkan dengan perusahaan kecil. Untuk melaksanakan kontrak dengan pihak lain dalam proses politik dalam rangka menegakkan hukum dan regulasi guna meningkatkan kesejahteraan membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Jadi, semakin besar biaya politik yang dihadapi oleh perusahaan, manajer cenderung akan memilih prosedur akuntansi yang menggunakan pendapatan yang dilaporan dari periode berjalan ke periode yang akan datang. Alhamdulillah, demikian tadi hasil diskusi kami kelompok 10 mengenai teori akuntansi positif. Semoga informasi dalam video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasi dan dukungannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.